Ya, pemirsa, kita berada di segmen terakhir membahas mengenai cegah corona dengan social distancing. Tadi sudah dengarkan langsung ya Pak ya bersama-sama bagaimana ya dari KSP penanganan social distancing ini. Tetap masih kekeh untuk menerapkan social distancing ini kepada masyarakat. Apa respon Anda? Iya, menurut saya sih memang pertimbangannya kan dia pertimbangan yang berlaku secara internasional kan, artinya WHO menetapkan seperti itu sehingga 14 hari yang dihitung. Tetapi persoalannya kan kemudian apakah dengan 14 hari ini virus itu benar-benar bisa ditangani atau bisa ditanggulangi, ini kan pertanyaan yang besar yang sulit juga mereka untuk jawab. Karena apa? Karena berdasarkan informasi yang berkembang baik dari lembaga seperti Eijkman yang saya terima itu ternyata virusnya itu punya karakteristik sendiri. Nah, memang cuman sampai hari ini karakteristik seperti apa? Jangan-jangan karakteristik virus namanya corona yang di Wuhan beda yang di Indonesia beda yang Jakarta berbeda yang di Bogor berbeda yang di Solo. Lah ini kan agak sulit juga nantinya. Tetapi kita meyakini bahwa cara-cara yang dilakukan itu yang 14 hari itu karena itu standar yang dipakai oleh internasional WHO. Nah, persoalannya adalah ketika ini menyangkut publik, ini yang sulitnya karena publik itu seperti yang kemarin di DKI Jakarta kan begitu dibatasi, transportasi dibatasi, kemudian banyak karyawan ataupun buruh yang kemudian menumpuk di situ karena transportasi dibatasi. Kenapa itu terjadi? Karena harusnya DKI Jakarta ini mengkomunikasikan kepada para pengusaha. Kita melalui asosiasi pun pengusaha itu kan ada 3 ya usaha itu. Satu misalnya ada yang mereka memang bisa diliburkan semua, bisa suruh di rumah kerja di rumah. Ya kan, tapi ada juga yang 50-50, separuh di rumah, separuh di kantor. Tapi ada juga yang sama sekali tidak bisa, kaitannya dengan misalnya BBM, kaitannya dengan media. Kan ini kan nggak bisa ini, jadi harus tetap bekerja. Karena itu ini harusnya pemerintah Pemprov DKI jangan hanya cuma sifatnya surat edaran, karena surat edaran mereka nggak akan kurang sakti ibarat kata ya Pak. Iya, harusnya kurang sakti, harusnya ada. Karena gini, kalau mereka diajak duduk bersama, tentu para perusahaan ini kan buruh ini kan harus menggaji, Pak, tetap membayar meskipun di rumah kan dia tetap membayar. Perusahaan bukan kerja sosial ya Pak. Kerja sosial, dia harus dapat profit kan. Karena itu tentu caranya adalah bagaimana Pemprov misalnya atau pemerintah pusat memberikan kompensasi. Entah itu keringanan pajak kan bisa, pemotongan sifatnya retribusi kan bisa, ada hal-hal yang bisa diberikan atau akses kemudahan perizinan atau sehingga mereka ini mau. Ya kalau enggak kan enggak mungkin disuruh rugi menekan ini. Nah, inilah kemudian yang terjadi ketika kebijakan dikeluarkan untuk dibatasi transportasi malah justru makanya hari ini kemudian dibalikkan lagi ya kan, ini juga kebijakannya seperti inkonsistensi kebijakan jadinya. Iya kan. Kalau kita melirik sedikit ke negara tetangga begitu ya, kita punya Singapura, punya Malaysia yang memang juga melakukan lockdown baru-baru saja. Singapura melakukan lockdown sekitar 1-2 hari yang lalu. Malaysia tadi malam melakukan lockdownnya begitu. Apakah Pak Trubus melihat kali ini harus Indonesia mengikuti langkah negara tetangga? Saya rasa kalau saya tidak menganjurkan untuk sampai situ lah ya. Artinya karena kalau lockdown kan mengunci betul, tetapi bahwa sekarang ini sudah seperti katakan Bu Kurniasi tadi semi lockdown ya sudah lah gitu. Artinya ini saja yang perlu ditingkatkan karena ini kan persoalannya kesadaran masyarakat ini memang relatif masih minim di kita ini. Informasi tentang COVID-19 ini kan yang ada baru di tingkat media, bahkan yang banyak medsos, dan medsosnya kebanyakan hoax lagi lah. Ini kan jadinya yang berkembang di masyarakat itu sesuatu yang menurut mereka keyakinan yang tidak benar. Social distancing tetap dijalankan, tapi syaratnya harus mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pemahaman COVID-19 ini. Iya, secara benar dan secara terus-menerus. Karena tanpa itu peran serta masyarakat, dan yang paling penting itu yang di dalam mengenai ini kaitan dengan ini adalah ketika social distancing ini tidak efektif, itu pemerintah segera mencari formula lain, terutama untuk daerah. Karena ini kan dan jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama, karena apa? Karena kita khawatir kepanikan masyarakat ini. Ke depan ini kita harus dihadapin satu ya, Paskah. Yang kedua Ramadan, mau Lebaran. Kebutuhan pokok ini kan selalu naik. Nah kan jangan-jangan itu nanti masyarakat bawah itu repotnya begini, barangnya ada tapi duitnya nggak cukup. Lah, ya, menjadi PR yang besar untuk pemerintah untuk mengatasi ini. Begitu, tapi kita yakin lah pemerintah bisa mengatasi mudah-mudahan. Kita dukung bersama dan kita juga harus ikuti himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Kita doakan Pak Trubus agar penyakit ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas secara normal. Terima kasih Pak Trubus sudah bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri
undur diri, MNC News channel nomor 1. Terima kasih dan sampai jumpa.